Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam acara Mendekap Kasih Tuhan. Renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berkorban dengan tulus itu indah. Tiba-tiba daun dikagetkan oleh ulat yang telah berada di pangkuannya setelah ada semilir angin meniupnya. Kata ulat, "Enak ya kau daun, setiap hari kau mendapat makan dari pohon, sedang aku harus mencari makan sendiri." Daun menjawab dengan tulus, "Seandainya saya dapat menolongmu, saya akan melakukannya dengan senang hati." Merasa diberi lampu hijau, ulat memberanikan diri meminta. Ia berkata, "Bolehkah aku memotong sedikit bajumu yang indah ini? Aku lapar dan kelelahan." Si ulat menggoyang-goyangkan daun. Si daun berpikir sejenak. Ia merasa sayang harus memberikan satu-satunya pakaian yang dimiliki. Ia berpikir, jika saya berkata tidak, ia toh akan tetap melahapnya juga. Tetapi bila berkata ya, dia akan berterima kasih dan menikmatinya dengan kegembiraan dan kepuasan. Akhirnya daun berkata, "Silahkan ulat sahabatku, makanlah sepuasmu." Ulat begitu bergembira atas kesediaan daun mengorbankan hidupnya untuk dia makan. Ulat dapat memperpanjang hidupnya. Ia tidak perlu takut lapar atau kelelahan. Ia pun berterima kasih kepada daun atas pengorbanannya. Saudara-saudari yang terkasih, berkorban itu indah. Setidak-tidaknya itulah yang kita dengar dari kisah daun dan ulat tadi. Daun mengorbankan hidupnya demi kelangsungan hidup ulat. Dalam hidup sehari-hari, kita juga mengalami hal yang sama. Begitu banyak korban yang telah diberikan kepada kita oleh sesama kita. Ketika kita membutuhkan makanan, ada warung yang menyediakannya untuk kita. Pemilik warung dan pegawainya telah berkorban untuk kita. Yang penting kita memperoleh kehidupan. Yang penting kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan harian hidup kita. Namun ada saja orang yang mengeluh ketika ia mesti berkorban untuk sesamanya. Mengapa bisa terjadi? Karena orang seperti itu kurang punya iman dan cinta kasih. Ia hanya memusatkan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Ia enggan untuk berkorban bagi sesamanya. Bolehkah orang beriman bersikap seperti itu? Saudara-saudari yang terkasih, orang beriman mestinya berusaha untuk melakukan korban dengan tulus hati. Korban itu mesti disadari oleh iman dan cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan yang disembah. Untuk itu orang beriman mesti bercermin pada Tuhan yang telah mengorbankan begitu banyak hal baik bagi kelangsungan hidup manusia. Tuhan telah memberikan dirinya sendiri untuk kehidupan manusia. Apapun yang diminta oleh manusia akan dikabulkan. Karena itu, manusia mesti berani berkorban bagi sesamanya. Karena berkorban itu mendatangkan rahmat dan sukacita yang berlimpah.
bagi hidup manusia. Mari kita berusaha untuk berkorban bagi sesama yang kita jumpai dalam hidup ini. Tuhan akan membantu kita dalam usaha-usaha kita. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita. Dan doaku selalu menyertai Anda yang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat dan kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya.